Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Sebelum kita belajar tentang pengamalannya, kita harus tahu dulu bunyi sila kedua Pancasila itu apa dan simbolnya apa. Nah, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua disimbolkan dengan gambar rantai emas seperti pada gambar ini. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah saling menghargai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menghargai keragaman. Keragaman atau macam-macam. Keragaman merupakan karunia yang harus kita syukuri. Keragaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Ada banyak keragaman yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari, misalnya dalam lingkungan sekolah. Ya, kalau kalian sudah masuk sekolah, nanti kalian bisa lihat apa sih keragaman yang ada di lingkungan sekolah. Atau kalian bisa ingat-ingat lagi tuh, waktu kalian masih kelas 2, kira-kira apa sih keragaman yang ada dalam diri kalian dan juga teman-teman kalian. Ada teman laki-laki dan juga teman perempuan. Ada teman yang tinggi dan ada yang kurang tinggi. Ada teman yang suka membaca, ada yang bermain mobil-mobilan, dan ada juga teman yang suka bermain boneka. Meskipun kamu dan temanmu memiliki perbedaan, kalian harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keragaman. Selama kalian kelas 2 itu kan kalian bermain dengan semua teman, tidak membedakan agama, ras, atau suku. Benar kan? Oke, apa sih manfaat dari sikap bersatu tersebut? Nah, manfaat dari sikap bersatu di sekolah adalah yang pertama, akan terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Jika kalian rukun dengan teman, maka kelas kalian akan nyaman dan tertib. Yang kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Yang ketiga, dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Teman siapapun yang mengalami kesulitan pasti kita bantu. Misalkan yang sudah kita lakukan selama ini, misalkan ada teman yang mengalami musibah, misalnya orang tuanya meninggal, kita pasti mengumpulkan uang duka. Itu salah satu contohnya. Yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan. Nah, keragaman di sekolah itu perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Kalian lihat pada gambar ini, ada sekelompok anak sedang membersihkan halaman sekolah. Ada yang sedang menyapu, ada yang menyiram tanaman, dan ada juga yang membuang sampah. Mereka bekerja dengan rukun, tidak ada perkelahian atau pertikaian antara mereka, seperti yang kita lihat pada gambar ini ya. Oke. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Keberagaman juga dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, perbedaan kegemaran. Misalnya, bermain kelereng, bermain boneka, atau membaca buku, itu kegemaran. Yang kedua,
perbedaan makanan kesukaan. Misalnya ada yang suka makan telur, ada yang suka makan sayur, dan juga ada yang suka makan buah. Yang ketiga, perbedaan olahraga kesukaan. Misalnya ada yang suka bermain sepak bola, ada yang suka bermain bulu tangkis, dan ada juga yang suka bermain kasti. Tetapi sepertinya kita belum pernah ya, kalian belum pernah ya bermain kasti di sekolah ya kan? Semoga corona cepat berlalu, kalian bisa masuk dan bisa bermain atau berolahraga bersama teman-teman yang lain. Oke. Yang keempat, perbedaan cita-cita. Misalnya ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi guru, dan juga ada yang ingin menjadi polisi dan lain sebagainya. Jadi pilot, jadi dokter gigi, atau jadi apa lagi ya? Tentara dan lain sebagainya, masih banyak ya. Nah, keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan atau pertikaian. Contoh cara menyikapi keberagaman yang ada. Bagaimana sih sikap kita terhadap keberagaman yang ada? Nah, caranya yang pertama adalah menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Jangan memaksa teman untuk mengikuti apa yang kita mau. Ya, kita harus menghargai juga pendapat teman itu seperti apa. Yang kedua, menghormati perbedaan yang ada dengan cara tidak mengejek teman. Misalnya, ih kamu kulitnya hitam, ih kamu rambutnya keriting, ih kamu pendek. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga adalah berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Kita harus berteman dengan siapa saja, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal. Kita harus berteman dengan siapa saja, mau teman yang satu sekolah atau teman yang beda sekolah juga boleh, atau teman yang beda agama juga boleh ya. Itu contoh cara menyikapi keragaman ya, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dicontohkan di sekolah, ya. Di sekolah itu kita harus rukun dengan siapa saja, dan juga kita harus bekerja sama dalam kegiatan apa saja, tetapi tidak dalam ulangan. Jangan kalian bilang kan kata Bu Gin atau kata Bu Guru boleh bekerja sama, berarti ulangan boleh dong. Nah, beda ya kerjasama saat ulangan dan saat kerja bakti atau kerja kelompok, dikasih tugas untuk kerja kelompok itu beda. Kalau ulangan itu nilainya sendiri-sendiri ya, tidak boleh kerja sama dengan teman. Nah, manfaat hidup rukun di sekolah. Kalian sudah rukun dengan teman, kalian baik dengan teman, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya itu adalah yang pertama, memiliki banyak teman. Jika kalian baik, kalian tidak suka mengejek teman, kalian pasti memiliki banyak teman. Kalau sifat kaliannya kurang baik, pasti teman-teman tidak mau berteman dengan kamu. Ya. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman. Yang berikutnya, tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Jika kita selalu rukun dengan orang, maka akan tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Nah, selain manfaat hidup rukun di sekolah, ada juga manfaat kerjasama di sekolah. Manfaat kerjasama yang pertama adalah pekerjaan menjadi cepat selesai. Misalnya kalian diberi tugas untuk piket membersihkan ruangan kelas. Jika kalian melakukannya dengan kerjasama, dengan bersama-sama, maka piket kelas tersebut atau membersihkan kelas tersebut akan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa ringan.
Jika kamu mengerjakannya sendiri, satu ruang kelas yang besar, kamu menyapunya sendiri, setelah menyapu, mengepel, setelah itu kamu harus mengelap kaca, melap meja, melap papan tulis. Kalau kamu sendiri melakukan, maka pekerjaan tersebut akan terasa berat. Kalau dilakukan bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan terasa lebih ringan, ya. Misalkan satu orang teman membersihkan papan, satunya melap kaca, satunya menyapu. Setelah menyapu ada yang mengepel, itu cepat selesai dan juga terasa sangat ringan. Yang berikutnya, memperkuat persatuan dan kesatuan. Itu adalah manfaat kerjasama di sekolah. Nah, saling menghargai keberagaman di sekolah. Di sini kita juga menghargai keragaman kesukaan. Contohnya makanan kesukaan, ya. Nah, ibu selalu menyajikan makanan yang bergizi buat siapa saja. Ibu pasti sangat menyayangi anaknya. Buat anaknya apa sih yang tidak? Kalau memang buat anaknya sehat, ibu akan melakukan segala cara yang halal pastinya, ya. Nah, di sini menceritakan tentang keluarga Nina. Ibu menyajikan makanan yang bergizi dan seimbang untuk anggota keluarganya. Salah satu masakan ibu yang digemari Nina adalah ayam goreng. Adik Nina menyukai ikan goreng dan aneka hidangan laut lainnya. Berbeda dengan Nina. Nina suka ayam goreng, tetapi adiknya Nina itu menyukai aneka hidangan laut. Ya. Nah, walaupun mereka berdua memiliki makanan kesukaan yang berbeda, mereka tetap saling menghargai. Nah, kita lihat contoh di sekolah nih. Di sini ada sekelompok anak sedang duduk makan bersama. Kita tidak boleh mengejek makanan orang lain. Nah, cara kita menghargai makanan kesukaan orang lain adalah yang pertama, menawarkan makanan bekal kepada teman. Kita tawarkan, misalnya, Nina, kamu mau nggak makanan aku? Misalnya, kamu suka nggak makanan ini? Misalnya, kita menawarkan kepada teman. Kalau memang teman tidak menyukai, ya sudah. Nah, yang kedua adalah tidak mengejek makanan kesukaan orang lain. Misalnya, kamu makan apa sih? Ih, kok makannya ayam goreng? Atau kok makannya lele. Tidak boleh seperti itu, ya. Apapun makanannya, dia sangat bersyukur karena orang tuanya sudah menyediakan makanan tersebut untuk dia. Yang berikut, menghabiskan makanan yang diberi oleh teman. Misalnya teman memberimu makanan, kamu harus menghabiskannya. Misalnya kan teman tadi, sebelum teman memberikan, teman menawarkan, kalau kamu mau pasti kamu ambil makanannya. Nah, kalau sudah kamu ambil, makanan tersebut harus dihabiskan. Ya, tidak boleh dibuang. Teman pergi, kamu membuang makanan yang diberikan teman, itu tidak boleh, ya. Nah, kira-kira apa sih makanan kesukaan kamu? Atau apa sih makanan kesukaan papa, kesukaan mama, atau kesukaan adik, kesukaan kakak? Pasti berbeda-beda, ya. Nanti kamu akan diberi tugas untuk membuat atau menceritakan tentang makanan kesukaan kalian, ya. Nah, selain makanan kesukaan, ada olahraga kesukaan. Olahraga apa sih yang kamu gemari? Atau olahraga apa sih yang kamu senangi, yang selalu kamu lakukan? Nah, olahraga itu dapat mempengaruhi pertumbuhan pada manusia, ya. Setiap orang pasti memiliki kegemaran berbeda-beda. Nah, walaupun memiliki perbedaan olahraga kegemaran,
kita pasti saling menghargai. Kita contohkan dalam keluarganya Nina. Seluruh anggota keluarga Nina memiliki olahraga kegemaran yang berbeda. Nah, sikap yang dilakukan oleh keluarga Nina untuk menghargai kegemaran yang berbeda tadi adalah yang pertama, ibu mengantarkan adik ke tempat les renang. Yang kedua, ayah membelikan Nina raket agar Nina semakin giat berlatih. Yang ketiga, ayah membelikan ibu sepatu senam. Berarti di sini ibu suka senam, ya. Yang keempat, Nina dan Adi menemani ayah berlatih sepak bola. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, berarti Adi suka renang, Nina suka bermain bulu tangkis, ibu suka senam, dan ayah suka sepak bola, ya. Nah, itu dalam keluarga Nina. Nanti kalian juga akan menceritakan apa sih olahraga kesukaan dalam keluarga kalian, ya. Nah, di sini ada contoh sikap saling menghargai olahraga kegemaran orang lain. Contoh yang pertama adalah mendukung teman yang sedang ikut lomba lari. Kita harus dukung. Tidak boleh menjelek-jelekan dia. Gimana sih larinya kok seperti itu? Tidak boleh seperti itu, ya. Kita harus mendukung dia. Kalau misalnya ada teman kita yang meraih juara dalam suatu olahraga, nah kita mengucapkan selamat kepada dia. Jangan kita menciptakan pikiran-pikiran negatif tentang dia, ya. Kita harus memberikan support atau mengucapkan selamat kepada teman tersebut. Yang berikut, memuji teman yang berhasil membuat gol. Ya, ini biasanya anak laki-laki nih suka main sepak bola, ya. Kalau anak cewek main sepak bola malah bola ke sana semuanya lari ke sana, bola ke kiri semua lari ke kiri, ya, berkumpul seperti itu, ya. Karena mungkin juga nggak tahu bermain sepak bola. Nah, selain keragaman makanan kesukaan, olahraga, ada juga keragaman agama, ya. Walaupun kita memiliki agama yang berbeda, tetapi kita menghargai sesama. Nah, yang terakhir adalah sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, menemani adik belajar. Itu biasanya di rumah, ya. Kita misalnya sudah kelas 3, adik masih kelas 1, kita akan menemani adik belajar. Kalau misalkan adik masih susah berhitung, kita bisa mengajarinya. Contohnya seperti itu. Yang kedua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Misalnya anak perempuan membantu mama menyapu, mengepel, atau mencuci piring. Kalau anak laki-laki biasanya membantu ayah mencuci mobil atau motor. Yang ketiga, berbagi bekal makanan kepada teman yang tidak membawa makanan. Itu contohnya di sekolah, ada teman yang tidak membawa bekal, kamu membagi makananmu untuk teman. Yang keempat, menghargai kegemaran teman. Yang kelima, tidak bersikap sombong saat menjadi pemenang. Oke, materi kita hari ini sampai di sini saja. Tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.